Tapi juga ada pasien yang datang dalam kondisi kuat mentalnya, tidak perlu bimbingan apa-apa. Jangan sampai gara-gara dia meninggalkan sholat. Ya. Kemudian kalau ada pasien yang non-muslim, ini pelayanannya seperti apa, Dok? Bersertifikat halal, toyib, bagus. Obat-obat yang sekiranya mengandung unsur yang diharapkan, itu sudah kita pisahkan dan kita tidak pakai. Penanganan bedah waktu jangan sampai waktu-waktu yang masuk sholat. Dan kita pun yang sebagai karyawan dokter berterima kasih yayasan telah menyediakan tempat terbaik bagi dokter, bagi perawat untuk berbuat kebaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Klaten. Saya Sunarto selaku Sekretaris Umum Yayasan Jamaah Klaten. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan atau menginformasikan tentang syariah. Jadi syariah ini memang sekarang ini baru ngetren, baik perbankan syariah, rumah sakit syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Memang syariah sendiri itu mempunyai arti yang cukup mendalam untuk kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat bahwa syariah ini adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita hadirkan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang selama ini mendapatkan sertifikasi tentang rumah sakit syariah. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Klaten ini. Dalam kesempatan ini banyak hal yang barangkali pemirsa ingin tahu banyak tentang syariah yang diterapkan, prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Oleh karenanya Pak Dir, terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk membagi informasi terkait dengan syariah. Pak Dr. Sutresno M.Kes ini selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Islam Klaten, banyak hal yang barangkali sudah dilakukan, akan tetapi kami ingin menggali lebih dalam terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan, yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Dipersilakan Pak Dir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narto atas waktunya. Hari ini saya ingin menyampaikan penerapan prinsip syariah di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Ya. Rumah sakit syariah itu apa? Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang berprinsip berpedoman pada nilai agama Islam, maqasid syariah, di mana kita wajib untuk menjaga syariah kita, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebenarnya Rumah Sakit Islam se-Indonesia ini sudah menerapkan prinsip syariah, namun pemahamannya masih sendiri-sendiri, belum seragam. Standarnya belum sama dan masing-masing rumah sakit Islam yang belum syariah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sehingga sering terjadi beda pendapat. Ada yang bilang kok rumah sakitnya syariah kok kayak begini, kayak begitu, dan terusnya. Akhirnya di SNMUI mengeluarkan pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Nah, Rumah Sakit Umum Islam Klaten saat ini sudah mengikuti sertifikasi tersebut sejak tahun 2019, jadi sudah 5 tahun. Dengan pedoman ini maka penerapan rumah sakit syariah itu menjadi lebih jelas dan standar, terutama rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah. Demikian Pak Narto. Ya, baik.
Jadi Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang telah mendapatkan sertifikasi dari DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, sampai sekarang ini prinsip syariah yang sangat menonjol di Rumah Sakit Umum Islam Klaten itu seperti apa, Dok? Iya. Jadi dalam standar itu diatur ada 2 jenis standar, yaitu standar pelayanan dan standar manajemennya. Nah, pelayanan itu termasuk pelayanan pasien sejak pasien datang daftar itu sampai pasien pulang. Itu A sampai Z-nya diatur standarnya. Demikian juga standar manajemen itu fasilitasnya, SDM-nya, keuangannya, kemudian fasilitas lain itu juga diatur begitu Pak Nato. Jadi akadnya sudah akad syariah ya Pak? Iya, begitu daftar itu akadnya sudah akad syariah. Daftar akad syariah. Begitu akad, pasien langsung dilayani, ditanya oleh perawat, diwawancara. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan kira-kira pasien ini nanti membutuhkan bimbingan kayak apa. Iya. Misalnya, pasiennya ini datang ternyata masih belum bisa menerima sakitnya. Iya. Tapi juga ada pasien yang datang dalam kondisi kuat mentalnya, tidak perlu bimbingan apa-apa. Itu begitu masuk Pak Nato, masuk. Iya. Jadi sangat terasa sekali antara rumah sakit non syariah sama syariah. Yang pertama kelihatan di dalam pelayanan ini selalu mengedepankan persaudaraan kita. Kemudian seluruh kegiatan ini atas dasar ikhtiar karena Allah SWT. Iya. Gitu ya, Dok? Iya. Jadi mulai dari tadi di anamnesa, didengarkan keluarnya apa. Kemudian diperiksa. Pada waktu memeriksa kita juga berprinsip syariah, harus kita jaga hijabnya, ya. Kemudian kita juga jaga privasinya. Kemudian kalau kita menyuntik ya harus Bismillah, selesai Alhamdulillah. Kemudian kalau nanti mau dilakukan tindakan operasi itu juga diminta jangan sampai jadwal operasinya itu pas jam sholat. Jadi jangan sampai pasien itu melupakan sholatnya gara-gara dirawat di rumah sakit. Dan seterusnya banyak dari A sampai Z, Pak Nato. Ya, baik Pak Dir. Pak Dir, yang selama ini kan kita mengetahui bahwa Permenkes tentang KRIS, ini kamar rawat standar ini dengan kaidah-kaidah syariah ini, apa ada kemiripan atau ada yang lain, Dok? Iya, betul Pak Nato. Jadi KRIS itu kan satu kamar 4 orang kalau KRIS. Nah, kamar kita yang baru nanti satu kamar 2 orang. Jadi kalau yang masuk duluan itu perempuan, nanti pasien berikutnya harus perempuan. Ya. Maka KRIS kita hanya 2 orang, Pak. Supaya apa? Supaya nanti 4 bed kalau diisi 1, 3 kan mubazir. Iya, betul. Di prinsip syariahnya seperti itu. Iya. Jadi betul-betul mengeterapkan dari syariat yang diajarkan oleh agama kita secara Muslim. Maka pasien Muslim yang kebetulan gendernya adalah perempuan harus satu kamar dengan perempuan dan seterusnya. Betul, Pak. Nah, kemudian untuk pelayanan perawat, Dok. Pelayanan perawat, jadi semua perawat yang kita sediakan, kita tugaskan itu semuanya sudah dilatih tentang fikih orang sakit. Bagaimana perawat akan membantu pasien nanti kalau melakukan tayamum, kalau melakukan sholat pada waktu dia tidak bisa berdiri, itu bagaimana. Kemudian bagaimana nanti dia waktu dirawat itu membutuhkan bantuan, misalnya pada waktu tindakan itu apa saja yang nanti akan kita lakukan sesuai gender masing-masing. Jadi yang diperhatikan pada waktu dirawat itu begini. Jadi pada waktu dirawat itu kita ada kerohanian yang akan membantu untuk mendatangi, memberikan doa, memberikan bimbingan rohani. Tapi ada namanya indikator wajib. Wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Satu, indikator wajib itu adalah misalnya mengingat waktu sholat. Jadi semua perawat, semua dokter kalau ketemu pasien, Pak sudah sholat, Pak ini udah ada adzan. Ini tidak boleh. Jadi supaya pasien yang dirawat di sini jangan sampai gara-gara dirawat meninggalkan sholat. Yang kemudian juga pemasangan selang kateter.
Yeah. Itu harus wanita, laki-laki harus laki. Yeah. Nah, kemudian indikator wajib yang ketiga adalah talqin. Yeah. Talqin bagi pasien yang dalam kegawatan, dalam sakaratul maut harus ditalqinkan. Karena katanya kalau talqin nanti jaminannya masuk surga. Iya, betul. Ya, itu indikator wajib. Yeah. Masih ada indikator yang lain, banyak. Yeah. Ya, baik Pak Dir. Jadi seluruh indikator yang tadi disampaikan oleh Pak Dir ini kan pasti juga harus ada controlling, Pak. Yeah. Kontrolnya di rumah sakit itu seperti apa, Pak? Jadi syariahnya itu ada komite syariah, dewan pengawas syariah. Iya. Kontrolnya kalau ke pasien nanti adalah para senior-senior. Tapi senior. kalau untuk tingkat rumah sakit kita ada komite syariah. Nanti kalau tingkat yayasan ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah wakilnya di SNMUI. Yeah. Nanti kalau ada fatwa-fatwa yang seandainya ada butuh fatwa, nanti mintanya ke sana. Kalau komite syariah itu sifatnya memberikan rekomendasi kepada direktur. Misalnya kita akan menyelenggarakan pelayanan fertilisasi. Caranya bagaimana? Oh, caranya begini. Terus nanti dilihat. Ini syar'i enggak? Kalau belum syar'i, oh ini belum syar'i harus. Misalnya di dalam fertilisasi itu misalnya menggunakan obat yang mengandung unsur yang diharamkan. Oh ini nanti akan diteliti. Oh ini tidak boleh. Mungkin pada waktu melakukan tindakan itu ini harus memakai hijab, harus apa? Itu komite syariah yang akan menilai. Dan nanti komite itu akan memberikan rekomendasi direktur. Oh tindakan ini, operasi ini itu sudah memenuhi kaidah syariah. Syariah. Gitu, ya. Baik Pak Dir, jadi sekalian, jadi prinsip-prinsip syariah yang selama ini kita banyak mendengar secara publis bahwa Rumah Sakit Umum Islam Klaten betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari DSN terkait dengan prinsip-prinsip syariah, baik pelayanan maupun juga penanganan pasien maupun juga kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karenanya dalam kesempatan ini mari kita akan kupas kembali secara tuntas terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Klaten. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Direktur Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan Pak Dr. Sutrisno MKes untuk mengkaji lebih dalam, mencari tahu tentang prinsip-prinsip syariah yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Pertanyaannya begini Pak Dir, jadi Rumah Sakit Islam Klaten ini kan rumah sakit yang sudah menerapkan syariah. Kemudian kalau ada pasien yang non-muslim, ini pelayanannya seperti apa dok? Iya, baik Pak. Jadi untuk Bapak Ibu yang non-muslim jangan khawatir, di rumah sakit kami ada tenaga kerohanian apabila Bapak Ibu membutuhkan. Nanti kita akan konsultasikan. Jadi kita pada waktu awal itu sudah mengidentifikasi, oh ini non-muslim, berarti nanti waktu bimbingan kita tawarkan, barangkali butuh membimbing kita bantu ya. Tapi secara umum pelayanan ke pasien, tindakan dan lainnya tidak ada bedanya, sama saja. Cuman mungkin kalau pada waktu Bapak Ibu mau berdoa sesuai dengan keyakinannya gitu ya. Tapi tidak ada bedanya. Kami sangat profesional, kami sangat menghargai semua keyakinan yang ada. Malah semua keyakinan itu akan kita catat dan bagaimana nanti kita akan memberikan solusi terbaik bagi pasien. Iya. Baik Pak Dir, jadi masyarakat umum selain beragama non-muslim tetap dilayani sesuai dengan akidah atau ajarannya dengan prinsip pelayanan secara medis. Kemudian di rumah sakit itu selain pelayanan juga ada sifatnya itu adalah makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Apakah juga makanan ini sudah merupakan melaksanakan prinsip syariah dok? Iya. Jadi makanan yang disediakan di rumah sakit itu sudah bersertifikat halal, thayyib, bagus. Jadi gizi halal makanan itu diteliti sejak bahan itu datang, dikoreksi mana yang bagus dan mana yang jelek. Yang tidak bagus dibuang, yang bagus disimpan, kemudian kadang diolah yang bersih, thayyib, bersih gitu ya, halal. Kemudian diolah, diporsi, disajikan itu dalam kondisi, dan kita untuk gizi makanan sudah bersertifikat halal, jadi insya Allah baik gitu ya. Nah selain gizi kita juga obat, jadi obat-obat yang sekiranya mengandung unsur yang diharapkan
itu sudah kita pisahkan dan kita tidak pakai. Kalau ada tidak ada pengganti, nah baru kita nanti akan konsultasi ke pasien. Tapi alhamdulillah 100% semuanya sudah halal, Pak. Tidak ada yang haram. Jadi kita sortir. Baik, Pak Dir. Kemudian untuk mengetahui bahwa mekanisme penyembelian ini sudah secara syar'i, katakanlah setiap penyembelian itu harus diawali dengan bismillah dan sebagainya. Untuk mengetahui itu bagaimana indikatornya, Pak Dir? Iya. Jadi gini, kita ini kerjasama dengan tempat-tempat penyembelian yang sudah syariah. Yang sudah syariah. Yang sudah menjadi pelanggan kita dan muslim. Jadi insya Allah kita juga berusaha untuk datang ke lapangan betul-betul dengan bismillah gitu. Insya Allah yang kita pilih rekannya yang syariah, Pak. Syariah. Jadi semua bahan makan itu semuanya hampirnya 100% halal ya. Jadi gitu, Pak. Baik, itu dari unsur makanan. Kemudian dari unsur pakaian atau laundry, kan ada yang namanya bersih tapi tidak halal. Jadi kita lihat misalnya ketika pasien itu buang hajat besar atau kemudian juga waktu pakaian operasi dan sebagainya, untuk laundry ini bagaimana, Dok, syariahnya itu? Iya. Jadi laundry itu dari tempat asalnya dikumpulkan sudah dipisah. Oh ini najis itu di jangan. Oh ini bersih. Nah nanti yang ada najisnya itu sesampai di laundry dicuci dulu, disiram air dulu. Setelah disiram air dibuang anunya, baru dicuci, Pak. Jadi secara halal ya. Jadi kita sudah pisahkan dari ruangan itu, mulai dari ruangan. Kemudian disetrika, kemudian dikirim kembali, sudah disimpan kembali ke ruangan, itu sudah dalam keadaan halal bersih. Dan ini seluruhnya terpantau oleh Komite Syariah dan Pengawas Syariah. Iya, Komite Syariah, Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah, Komite Syariah itu boleh keliling rumah sakit setiap saat, dicek kira-kira mana yang perlu didatangi gitu ya. Ke laundry bagus, ke dapur bagus nggak gitu ya. Termasuk ke keuangan. Nah, keuangan itu lihat mana ini uangnya yang non halal gitu. Disalurkan kemana itu. Itu Dewan Pengawas Syariah boleh, Pak. Iya. Baik, Pak Dir. Nah, Bapak sekalian, pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, itu gambaran sekilas tentang Rumah Sakit Umum Islam Klaten, tentang prinsip-prinsip syariah yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Tetapi kita lihat bahwa di dalam pelayanan sosial, jadi interaksi, masa tunggu dan sebagainya, apakah ruang tunggu ini sudah melakukan prinsip-prinsip syariah antara perbedaan gender dan non-gender dalam rangka karena pelayanan BPJS ini sudah rumah sakit berupaya berikhtiar untuk memberikan jadwal untuk kunjungan, akan tetapi secara sosial merasa takut kalau nanti tidak dapat antrian dan sebagainya, datang berbondong-bondong. Oleh karenanya menumpuklah satu ruang tunggu yang berbagai gender jadi satu. Nah ini bagaimana prinsip-prinsip syariahnya? Iya, jadi terima kasih karena masukannya ini memang betul. Jadi pasien BPJS kan banyak ya, betul. Porsi tunggunya terbatas. Nah, biasanya bapak-bapak dari yang pasien ini penunggu itu, kalau laki-laki biasanya langsung kumpul laki-laki. Iya, betul. Nah, nanti kalau kita berjubel ternyata harus ya kita upayakan kita tambah kursinya. Iya. Ya kita berusaha setelah tenaga, mudah-mudahan tidak numpuk. Biasanya kan diminta kalau datang ke rumah sakit sudah ada jamnya, Pak. Supaya tidak berjubel. Nanti jatnya jam 8. Tapi kadang-kadang yang rumahnya jauh, jam 8 diperiksa, jam 6 sudah datang gitu. Baik. Dok, selama ini apakah ada komplain tentang prinsip syariah ini? Misalnya ada yang satu kegiatan pelayanan yang mestinya itu perawat perempuan harus dengan perempuan, karena keadaan darurat, ini seizin siapa ini nanti untuk ditangani oleh lawan gender ini, Dok? Iya, ya alhamdulillah setelah kita menerapkan prinsip ini sudah jarang komplain, Pak. Kalau dulu memang kita sering dikomplain, soalnya kok begini, cara begini. Tapi kita begitu mengikuti sertifikasi ini, kita introspeksi, kita perbaiki. Ya kita memang berusaha kalau misalnya ada cewek butuh dokter bedah ya bedah cewek. Kita sarankan, Dok ini ada dokter cewek, biasanya milih cewek. Tapi kalau dokter bedahnya cewek tadi tiba-tiba
izin gitu ya, kita tawarkan, Bu, ini ada laki-laki, bisa enggak, atau Bu menunggu? Oh, menunggu gitu. Biasanya pasien kalau datang ke sini sudah milih, saya pengen ketemu dokter wanita ini gitu, Pak. Iya. Iya. Termasuk juga di dalam kegiatan ini kan pasti di rumah sakit ini ada SOP-nya ya, Dok, tentang syariah ini, bagaimana nanti kalau tindakan itu harus dihentikan bedah, waktunya, kemudian kalkulasi penanganan bedah, waktu jangan sampai waktu-waktu yang masuk sholat dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Islam Klaten, beliau yang terhormat Dr. Haji Sutrisno MKes, untuk menggali tentang hubungan Rumah Sakit Umum Islam Klaten secara syariah dengan visi misi Yayasan Jamaah Haji Klaten, yang dalam hal ini visi Yayasan Jamaah Haji Klaten adalah ukhuwah dalam rangka menjaga kemakmuran kita bersama. Oleh karenanya, seperti apa hubungan antara Rumah Sakit Umum Syariah dan Yayasan Jamaah Haji Klaten? Dipersilakan, Dok. Iya. Terima kasih Pak Nurto. Jadi Bapak Ibu semuanya sekalian, Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini adalah rumah sakit milik Yayasan Jamaah Haji. Jadi pada awalnya para pendiri itu berkeinginan, mempunyai visi, ingin menjadikan rumah sakit ini sebagai sarana dakwah bilisanil hal dalam melahirkan kemakmuran haji. Haji yang makmur adalah haji yang diterima, diampuni, nah jaminannya masuk surga. Nah, beliau-beliau para pendiri meyakini bahwa rumah sakit ini adalah suatu tempat yang baik untuk berbuat baik. Karena dasar pendiriannya adalah berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat padamu. Jadi Bapak Ibu, rumah sakit itu setiap detik, setiap menit itu pasti datang pasien yang sakit. Dok, napas saya sesak. Dok, dada saya nyeri. Dok, perut saya kebentur. Seandainya orang-orang datang gini dilayani dengan baik oleh dokter yang baik, insya Allah dokter perawat itu akan mendapatkan pahala kebaikan. Itulah yang diharapkan oleh para pendiri. Kalau kebaikan itu diperoleh, pahala diperoleh, saya yakin para beliau pendiri, para pengurus pembina akan mendapatkan cipratan, limpahan pahala itu. Saya yakin itu. Nah, maka itu kami selaku direktur di rumah sakit harus meyakinkan bahwa Bapak Ibu yang bekerja di sini, inilah tempat yang terbaik Bapak Ibu untuk beramal, berbuat baik, berbuat baiklah ya, berbuat baiklah. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk memotivasi para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit untuk selalu berbuat baik. Jadi inilah mudah-mudahan dengan visinya yayasan, visinya kita pun yang sebagai karyawan dokter berterima kasih yayasan telah menyediakan tempat terbaik bagi dokter, bagi perawat untuk berbuat kebaikan tersebut. Jadi itulah visi Rumah Sakit Islam ini, ingin menjadi yang terbaik sebagai rumah sakit syariah yang unggul layanan teknologi dengan menggunakan mutu dan pelayanan. Maka rumah sakit itu menetapkan nilai-nilai keyakinan kepada semua karyawannya agar dia bisa menghayati tugas pekerjaannya. Jadi semua dokter, semua perawat akan bekerja dengan ikhlas, kasih sayang, adil dan peduli terhadap pasiennya. Itulah Pak nilai-nilai yang kita tanamkan untuk bekerja para dokter, perawat dan karyawan yang lain. Iya. Baik Pak Dir, jadi ukhuwah dalam hal ini visi misinya dari yayasan diterapkan dalam pelayanan, tidak memandang latar belakang, tidak memandang agama, tidak memandang ras, semuanya dilayani secara medis seperti saudara kita sendiri. Kemudian di dalam kemakmuran berbuat baik kepada semuanya, sehingga dalam visi yayasan para founding father yang dulunya untuk bisa mendirikan amal usaha Rumah Sakit Islam Klaten, dan sekarang sudah berkembang ada Rumah Sakit Umum Islam Cawas, kemudian Boyolali dan seterusnya. Apakah nanti kedua rumah sakit ini juga akan mengadakan prinsip syariah, Dok? Iya, insya Allah. Ya karena ini kan jalan terbaik. Ya, insya Allah nanti di sana juga harus. Iya. Karena ini nilai-nilainya sudah ada, sama tinggal sertifikatnya aja yang tinggal nunggu. Iya. Gitu, Pak. Baik. Apakah dokter mengalami kesulitan ketika
akan mendapatkan sertifikasi syariah oleh DSN lewat berbagai hal yang tadi syarat-syaratnya cukup ketat, kemudian prinsip-prinsipnya juga sangat ketat, kemudian juga harus mempersiapkan sumber daya insani dari seluruh perawat, pelayan medis, kemudian dokter dan lain sebagainya. Bagaimana mengatur dengan seluruh komponen SDI yang ada di Rumah Sakit Umum Klaten ini kan hampir 800-an ya dok. 800. Bagaimana memanajemen ini dok? Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi untuk persiapan cara ini kira-kira 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Kita menyiapkan SPO-nya, regulasinya, kemudian kita ngajari dokter, perawatnya, tadi ya, fikih, training fikih orang sakit. Oh kalau melayani pasien sakit itu seperti ini fikihnya. Gitu. Setelah itu kita dapat bimbingan dari MUKISI, Organisasi Rumah Sakit Islam Indonesia, dibimbing supaya nanti kita bisa memenuhi syarat. Kemudian setelah dibimbing, syaratnya sudah terpenuhi, kita baru mengajukan sertifikasi ke DSN MUI. Gitu. Baik, kemudian di samping mengelola SDI yang begitu banyak, hampir 800 lebih, ini juga kan harus satu manajemen yang sangat luar biasa agar supaya pelayanan dan juga kontinuitas rumah sakit ini harus tetap berdiri. Dengan perubahan yang sangat fluktuatif tentang peraturan kesehatan ini, dulu tidak ada kris, sekarang ada kris, kemudian juga meningkatkan teknologi alat kesehatan yang dulunya sudah cukup dengan alat-alat yang sudah ada, sekarang dengan begitu teknologi tinggi ini sangat diperlukan dan menjadikan syarat-syarat seperti itu. Nah, di samping itu juga seluruhnya terkait dengan pembiayaan dari pasien ini seluruhnya hampir banyak sekali menggunakan BPJS. Nah ini pasien yang BPJS dan non BPJS ini apa ada pelayanan berbeda dengan syariah ini? Iya. Jadi Bapak Ibu, kami menganggap pasien adalah saudara kami yang membutuhkan bantuan. Untuk itu kami akan melayaninya dengan ikhlas, kasih sayang, adil. Jadi tidak ada bedanya Pak. Ya, kami sama. semua anggap saudara, tidak dibedakan. Tidak dibedakan ruang tunggunya, kamarnya. Bahkan sekarang ini kris baru ini ruangnya bagus semua, tidak ada yang jelek. Jadi tidak ada bedanya. Jadi insya Allah Rumah Sakit Islam Umum Klaten akan memberikan layanan terbaik bagi semua pasiennya. Termasuk juga pembangunan yang kami lihat di komplek Rumah Sakit Umum Klaten ini kan ada 2 bangunan tinggi ya. Yang satu sekarang baru proses tower 1, tower 2, kemudian yang sebelahnya ini adalah Gedung Mekah juga sudah lantai 5. Nah, rencana ke depan ini seperti apa Pak? Konsep visinya Rumah Sakit Islam Klaten ini? Iya, jadi Bapak Ibu semuanya Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini sudah berusia hampir 38 tahun. 38 tahun ya. Jadi itu dibangun oleh para pendiri kita dulu. Kalau dulu kan kita bangun itu kan tidak ada aturan seperti sekarang. Sekarang kan mesti aturannya macam-macam. Nah ternyata setelah kita teliti, ruang-ruangnya itu kurang lebar Pak. Kurang lebar dan tidak sesuai standar kris. Nah untuk itu kita harus menggantikan ruang itu. Ya, Alhamdulillah dengan sumber dana yang ada, kita sedikit-sedikit bisa membangun ruang itu. Mudah-mudahan ruang ini nanti menjadi ruang standar terbagus bagi pasien kris. Jadi tidak ada kaya miskin, semuanya kelasnya sama, bagus semua, insya Allah. Gitu. Baik Pak Dir, jadi pengalaman itu menjadi guru yang sangat baik untuk kita semuanya. Nah kemarin ada berita dari tetangga kita ini kan antara yayasan pemilik rumah sakit dengan pelaksana rumah sakit ini kan ada sedikit satu hal yang tidak harmonis. Nah menjaga keharmonisan antara Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan yayasan sebagai owner rumah sakit seperti apa dok? Iya. Jadi kita menjaga saling percaya. Jadi rumah sakit biasanya yang bikin gap itu adalah masalah pengelolaan dana. Kami rumah sakit tidak punya rekening apapun, semuanya kami serahkan ke pemilik yayasan. Jadi kami serahkan, kalau nanti kita butuh minta. Itu sebenarnya tujuannya untuk membangun kepercayaan. Jadi semua ya kita saling percaya supaya Pak ya untuk jangka panjang kan harus. Alhamdulillah. Bapak pengurus, Bapak pembina, tidak ada satupun yang digaji, tidak ada satupun yang punya motif tertentu. Demikian juga kalau rumah sakit, kita tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya IT, dengan elektronik, semuanya data. Jadi kalau
seandainya kita ingin diaudit oleh yayasan, memilih dan sebagainya itu tersedia datanya dan kita siap. Itulah kepercayaan yang kita bangun bersama-sama supaya karena rumah sakit ini butuh hidup tidak 100 tahun, barangkali 1000 tahun. Gitu. Iya. Gitu. Baik Pak Dir, jadi rumah sakit ini kan tumbuh berkembang tidak statis, sehingga alat kesehatan pun tidak statis, selalu berkembang. Kemudian sumber daya insani, baik dokter maupun perawat dan sebagainya juga berkembang seterusnya. Nah pertanyaannya Dok, bagaimana mekanisme pengadaan alat kesehatan yang begitu mahal dan sebagainya, keterlibatan owner dan kemudian jajaran direksi rumah sakit seperti apa, termasuk juga pengadaan SDI-nya? Iya. Untuk pengadaan alat rumah sakit itu kan seperti alatnya pesawat. Iya. Jadi beli ventilator satu itu harganya kijang ribon, satu napas. Ya, jadi alat kedokteran itu mahalnya sebegitu. Nah, setiap pembelian alat itu kita yang minta itu para user. Jadi dokter-dokter. Karena nanti kalau alat itu tidak diminta dokter, kalau tidak dipakai, wah ruginya banyak. Biasanya dokter ngajukan yang dipilih seperti apa, kemudian kita teliti alat itu handal enggak, atrasannya bagaimana. Nah nanti kalau sudah oke, baru kita maju ke yayasan. Berupa yayasan, monggo ini ada staf kita yang minta alat seperti itu. Nanti yang nego kita sudah pasrah ke yayasan, kita sudah. Kebetulan di orang-orang yayasan semuanya handal semuanya di dalam pendekatan kepada para rekanan. Biasanya mendapatkan harga yang paling baik. Itu alat. Kemudian kalau SDI, sumber daya manusia, kalau perawat, dokter, operasional itu wewenangnya dari direktur Pak. Jadi, karena nanti yang tahu ini nanti jadi terampil enggak itu direktur. Jadi kalau levelnya level dokter, perawat, operasional itu direktur. Tapi nanti kalau levelnya direktur, nah itu levelnya yayasan, pemilik, gitu. Baik Pak Dir, cukup banyak informasi terkait dengan prinsip syariah yang selama ini sudah diterapkan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Kita bisa bincang-bincang ngobrol dengan santai dengan Pak Direktur, Pak Dr. Sutresno MKes. Saya yakin beliau ini sangat sibuk, akan tetapi masyarakat pengen tahu tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah yang ada di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Oleh karenanya kami mohonkan closing statement dari Pak Direktur terhadap himbauan atau kepada masyarakat terkait dengan syariah dan rumah sakit non syariah seperti apa. Monggo Dok. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, Rumah Sakit Islam Klaten telah berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Klaten. Kami punya moto ramah, amanah, profesional, Islami. Kami juga punya moto kita harus kerja dengan cepat, aman, akurat, dan tepat. Nah, kita akan berusaha memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Harapannya apa? Setelah dirawat di rumah sakit, semua pasien itu pulang dalam keadaan sehat, tambah imannya, tambah baik ibadahnya, dan berkah. Berkah bagi Bapak Ibu semuanya, para pasien, dan berkah bagi kita yang ada di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur dan terima kasih pemirsa. Itulah prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.